Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ke-6 dari bab al-mujahadah, di mana pembahasan yang terakhir yang kita bahas adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang muslim dan muslimah di saat ia telah berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam melakukan sesuatu yang diharapkan dengannya akan mendatangkan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, kiranya Allah takdirkan yang lain. Dalam ungkapan mungkin bisa dikatakan gagal, tidak mencapai apa yang ia sudah harapkan, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang seorang hamba ini untuk berkata, "Lau anni fa'altu kana kada wa kada." Jika seandainya aku melakukan ini dan itu, atau aku tidak melakukan ini dan itu, maka tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jangan ucapkan ini, akan tapi ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semuanya merupakan perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan apa yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, karena jika seandainya kita mengucapkan kalimat seandainya seperti ini, seandainya seperti itu dalam perkara yang telah berlalu, maka ucapan seandainya ini, kata Rasulullah, taftahu amal syaitan, akan membuka amal atau bisikan dan godaan syaitan. Karena sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa syaitan akan berusaha bagaimana membuat seorang muslim itu frustasi, membuat seorang muslim tertekan jiwanya, membuat seorang muslim bersedih. Sehingga tatkala kita mengatakan jika seandainya, maka
sulit bagi seorang hamba untuk melupakan sebuah kegagalan yang telah ia lalui di masa lampau. Padahal muslim diperintahkan untuk menyongsong dan melihat masa yang akan datang. Ya, lembaran yang baru yang dengannya ia memperbaiki segala perkara yang mungkin bisa dia perbaiki ya di kemudian harinya. Karenanya ia hendaknya mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kemudian di akhir pembahasan Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan sebuah kaidah dalam permasalahan berhujjah dengan takdir. Bahwa berhujjah dengan takdir dalam musibah ini tidak mengapa. Berhujjah dengan takdir dalam musibah tidak mengapa. Bahkan beliau mengatakan berhujjah dengan takdir Allah dalam perkara yang telah berlalu ini tidak mengapa. Ya. Hatta sekalipun dalam dosa. Contohnya seorang telah melakukan dosa, ya, telah melakukan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Taala, dan tatkala ia teringat dengan dosa tersebut, tidak mengapa ia mengatakan itu sudah merupakan ketentuan Allah. Ya, itu sudah merupakan ketentuan Allah. Namun jika seandainya seorang berhujjah dengan takdir atas maksiat yang masih dia lakukan, ya, dia mengatakan bahwa ini merupakan takdir Allah kan tapi ia tidak bertaubat, maka ini yang dilarang dalam syariat. Ya, dilarang dalam syariat. Jadi secara umum para ulama sering mengatakan berhujjah dengan takdir fil masaib dalam musibah ini tidak mengapa. Akan tapi fil ma'ayib, ya, dalam dosa ini dilarang. Dalam dosa dilarang. Namun Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan poinnya bahwa dalam dosa juga tidak mengapa. Selama dosa tersebut sudah ditinggalkan, selama dosa tersebut sudah kita bertaubat darinya. Kadangkala di saat kita mengingat dosa lalu atau dosa masa lalu, mungkin kadangkala jika teringat menimbulkan kesedihan yang mendalam dalam dada kita. Ya, apalagi kadangkala ada orang mencela kita. Ada orang mencela kita, menyudutkan kita dari masa lalu kita. Maka kadangkala ini membuat beban tersendiri pada diri kita, maka tidak mengapa kita di sini berhujjah dengan takdir, bersandar dengan takdir. Kita mengatakan bahwa dosa yang kita lakukan dahulu ini merupakan bahagian daripada takdir yang Allah tentukan. Bukan untuk membela diri, bukan untuk terus melakukan dosa tersebut dan beralasan dengan apa? Dengan takdir. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan yang berbahaya kali ini kita akan lanjutkan pembahasan hadis berikutnya, hadis ke-7 dalam bab al-mujahadah. Masih dari sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Wa fi riwayatin li Muslimin huffat badala hujibat wa huwa bima'nah ay bainahu wa bainaha hadzal hijabu fa idza fa'alahu dakhalaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat. Neraka dihijab dengan syahwat. Ya, neraka dihijab dengan syahwat. Artinya dihalangi, dibatasi dengan syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makari. Sedangkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala dihijab, dibatasi dengan makari, dengan perkara yang dibenci. Syahwat dengan perkara yang disenangi. Makari dengan perkara yang dibenci. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beliau mengatakan dalam riwayat Muslim dengan kalimat huffat, hafaf, diliputi. Ya, huffat maknanya diliputi, hijab dibatasi, ya, diberikan pembatas atau sebagaimana ada di belakang kita,
pembatas antara kita dengan akhwat, ini namanya hijab. Imma dengan kalimat, kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam riwayat Muslim huffat, dalam riwayat lainnya seperti Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim juga, namun dalam riwayat khusus Imam Muslim dengan kalimat huffat ya berbeda, atau di kalimat hujibat diriwayatkan dengan huffat wa huwa bimakna. Ini satu makna kata beliau. Ya, maknanya sama, ai bainahu wa bainaha hadzal hijab. Antara seorang hamba dengan surga itu ada hijab. Ada sesuatu yang menghalanginya. Apabila ia menyingkap tabir ini, menyingkap hijab ini, artinya melakukannya, maka ia akan masuk. Tatkala ia mengikuti syahwat, apa yang disenangi oleh jiwa, maka ia akan masuk neraka. Karena hijabnya neraka adalah setiap perkara yang disenangi oleh jiwa. Kemudian tatkala seorang hamba berjuang untuk melakukan perkara yang dia benci, ya, perkara yang dia benci, maka perjuangan yang ia lakukan untuk melakukan perkara yang ia benci atau meninggalkan perkara yang ia benci, ya, maka dengannya insyaallah ia akan masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan syahwat dan makarih di sini? Syahwat artinya kesenangan, kecenderungan. Sedangkan makarih artinya sesuatu yang dibenci. Maka tatkala kita melihat kepada beban yang Allah tabaraka wa taala pikulkan di atas pundak kita semua, maka kita menyadari bahwa melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah merupakan perkara yang dibenci oleh jiwa. Meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala merupakan perkara yang dibenci oleh jiwa. Ya, sedangkan meninggalkan perkara yang diperintahkan atau melakukan perkara yang dilarang ini merupakan perkara yang disenangi oleh jiwa. Karenanya syahwat di sini para ikhwah tidak hanya berkaitan dengan kecenderungan seorang kepada wanita. Ya, walaupun banyak kita memahami bahwa syahwat ini selalu berkaitan dengan apa? Wanita. Padahal syahwat dalam pembahasan para ulama ini adalah setiap kecenderungan dalam perkara apapun yang menyebabkan seorang itu lalai dari agama Allah tabaraka wa taala. Maka para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan asy-syahawat, beliau katakan di sini asy-syahawat hiya ma tamilu ilaihi nafsu min ghairi ta'aqqulin wala tabassurin wala mura'atin lidinin wala mura'atin limuru'ah. Intinya yang namanya syahwat adalah setiap perkara yang jiwa itu condong untuk melakukannya. Ini syahwat. Syahwat itu imma berkaitan dengan kehormatan atau kemaluan, ya, di mana tatkala seorang berani melangkah melakukan perkara yang disenangi oleh jiwanya berkaitan dengan syahwat, kehormatan atau kemaluan, maka di saat ia berani menyingkap tabir ini, maka ia bisa masuk ke dalam neraka Allah tabaraka taala. Ya. Begitu juga syahwat berkaitan dengan kecenderungan manusia syurbul khamr, kata beliau, konsumsi hal-hal yang memabukkan. Ini juga adalah sesuatu yang digandrungi atau disukai oleh sebagian orang. Maka tatkala seorang mendekat kepada ini dan membuka tabir ini, berani mengkonsumsi hal yang diharamkan oleh Allah, hal yang memabukkan, maka ia masuk ke dalam neraka. Ini maksud hujibatin naru bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Dan beliau sebutkan contoh-contoh yang banyak. Intinya melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala atau perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala, kebanyakannya, bahkan mungkin bisa dikatakan keseluruhannya itu digandrungi oleh jiwa. Namun ada sebuah hal yang mesti direnungkan di sini. Beliau mengatakan min ghairi ta'aqqul wala tabassur.
digandrungi oleh jiwa tanpa difikirkan lebih jauh. Karena subhanallah, tatkala kita mau berpikir tentang perkara yang dilarang oleh Allah, apakah benar-benar digandrungi oleh jiwa, disukai oleh jiwa manusia? Sebenarnya hanya permainan syaitan. Artinya tatkala seorang itu sadar dan menyadari, memikirkan dengan hati nuraninya, sebenarnya kecenderungan kepada perkara yang dilarang oleh Allah Taala ini hanya sebatas permainan syaitan. Sebatas permainan syaitan. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, buktinya setelah kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Taala, ya, setelah kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, padahal di awal kita sangat menggandrungi itu, di awal kita sangat menyukai itu. Tapi setelah kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, apa yang kita rasakan di jiwa kita? Ada semua penyesalan yang sangat luar biasa. Tekanan jiwa yang sangat dalam. Ini menunjukkan sebenarnya jiwa kita pada hakikatnya tidak menyukai itu. Kalau bukan karena godaan syaitan. Ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala, beliau mengatakan di sini sebagaimana kita bacakan tadi, matamilu ilaihi nafsu, syahwat itu adalah setiap sesuatu yang jiwa manusia condong kepadanya, tapi condongnya itu tanpa ada ta'aqqul. Ya, tanpa memikirkannya, tanpa memperhatikannya, tanpa menjaga kehormatan diri kita maupun kehormatan agama. Sehingga disinilah yang kita sebut tadi, ini sekedar hiasan syaitan. Sekedar hiasan syaitan. Karena para ikhwah dan akhwat, contohnya terkait dengan syahwat, berkaitan dengan kehormatan atau kemaluan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan kepada kita bahwa wanita itu di saat ia keluar rumah, maka ia akan dihiasi oleh syaitan. Wanita itu tatkala keluar rumah, ia akan dihiasi oleh syaitan. Sehingga tidak ada seorang lelaki melihat seorang wanita dari arah manapun, ia pasti akan melihat sebuah keindahan. Dari arah manapun. Dari belakang, depan, kanan, kiri, atas, bawah. Kita lihat sebuah apa? Keindahan. Karena di sini permainan syaitan. Padahal sebenarnya tidak ada yang istimewa gitu. Tidak ada yang istimewa. Kadang kurang dari satu sisi, kita lihat sempurnanya di sisi yang lain. Wajahnya kurang cantik, tapi mungkin rambutnya yang membuat kita terfitnah. Wajah dan rambutnya kurang memfitnah kita, tapi gaya jalannya memfitnah kita. Semuanya tidak ada yang istimewa, suaranya membuat kita terfitnah. Subhanallah. Ini permainan apa? Syaitan. Permainan syaitan. Maka ini yang diingatkan oleh beliau. Tamilu ilaihi nafs katsiran. Kebanyakannya jiwa itu condong kepadanya. Jadi tatkala tidak memikirkan dengan baik. Tapi coba kalau direnungkan. Ini kita merasakan maksiat apapun yang kita lakukan, yang awalnya sangat-sangat ingin melakukannya, setelah melakukan rasakan bagaimana tekanan jiwa kita dan perasaan bersalah, penyesalan yang sangat besar. Ya. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala. Sedangkan surga hujibat bil makarih, dibatasi, diliputi, kalau dengan riwayat huffat, dengan setiap perkara yang dibenci. Yakni melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Karena beban syariat itu adalah perkara yang sebenarnya jika seandainya jiwa kita tidak membiasakan diri untuk melakukannya, maka berat. Berat. Bila sebutkan di sini salat 5 waktu misalnya. Salat 5 waktu. Ini beban. Yang namanya beban, taklif, itu sebenarnya apa? Berat. Sehingga kita lihat apa yang difirmankan oleh Allah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman
jahulan. Amanah untuk menjalankan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, ditawarkan oleh Allah kepada langit, ditawarkan oleh Allah kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Langit dan gunung enggan. Enggan bukan menolak perintah Allah, akan tapi enggan karena asfaqna minha. Mereka takut tidak mampu menjalankan amanah tersebut karena berat. Langit dan gunung merasa berat dengan beban itu. Maka kita katakan beban menjalankan perintah Allah, beban untuk meninggalkan larangan Allah ini sangat berat. Makari. Ini setiap perkara yang ini merupakan perkara yang dibenci oleh jiwa. Contoh misalnya salat 5 waktu. Ya. Apalagi salat 5 waktu, khususnya salat subuh di musim dingin. Di musim dingin. Berat tidak? Berat. Tapi jika kata Syekh Ibnu Utsaimin, jika seandainya kita berjuang membiasakan diri untuk melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah ini, maka perkara yang tadinya berat ini menjadi sangat ringan. Sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Apalagi di saat mungkin kita lagi lelah, kita lagi capek, ya, maka mengerjakan kewajiban itu jauh lebih berat dari sebelum-sebelumnya. Tapi jika seandainya kita sudah melatih diri kita mujahadah, maka perkara-perkara yang berat ini menjadi apa? Menjadi ringan. Boleh contohkan juga misalnya jihad fisabilillah. Berperang di jalan Allah, mengorbankan nyawa kita di jalan Allah tabaraka taala. Berat tidak? Berat. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Telah diwajibkan atas kalian berperang, dan qital, jihad merupakan perkara yang sangat kamu benci. Ya. Namun Allah mengatakan, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." Ya, bahwa perkara yang kau benci kadangkala itu baik bagi kamu, dan perkara yang kamu cintai kadangkala itu buruk bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi berat. Ya, syariat itu secara umum adalah beban. Ya, maka perkara yang dicintai, disukai oleh jiwa, ini adalah hijabnya neraka. Neraka diliputi oleh semua perkara yang disukai oleh jiwa. Sedangkan surga dihijab, diliputi oleh segala perkara yang dibenci oleh jiwa. Karena para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, karena inilah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini di dalam bab al-mujahadah. Artinya jika seandainya kita ingin masuk surga, maka kita perlu mujahadah, perlu berjuang. Karena kita mesti meninggalkan perkara yang disukai oleh jiwa kalau kita ingin selamat dari neraka. Jadi butuh mujahadah. Kemudian kalau kita ingin masuk surga, maka kita mesti paksakan jiwa kita untuk melakukan setiap perkara yang kita benci, yang sebenarnya kita tidak mau melakukannya, atau meninggalkan perkara yang sebenarnya kita ingin melakukannya. Ini mujahadah. Ya, para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sedekah misalnya, ini perkara yang dibenci. Karena setiap kita lahir membawa sifat apa? Bakhil, fikir. Tidak ada manusia yang tidak cinta kepada hartanya. Tidak ada manusia yang tidak punya sifat kikir. Tapi tatkala ia memaksa dirinya untuk melakukan perkara yang dibenci ini, ya, inilah jalan surga. Inilah jalan surga. Makanya kalau kita menempuh jalan neraka Allah, waliyadzubillah, ini jalan happy, enjoy, nggak ada beban. Sepertinya bahagia terus. Makanya ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan surga, dan Allah setelah selesai menciptakan neraka dengan siksanya yang mengerikan, dengan nikmatnya yang sangat sempurna.
Maka Allah berkata kepada Jibril, idhab, pergilah engkau ke neraka, coba engkau lihat. Maka berangkatlah Jibril, melihat neraka, dengan siksa yang sangat mengerikan. Maka kemudian Jibril kembali kepada Allah, dan Allah bertanya, wa huwa a'lam, dan Allah maha tahu. Bagaimana ya Jibril? Maka dia mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang hambamu yang mendengar tentang neraka, kecuali pasti akan menjauh darinya. Karena azabnya sangat mengerikan. Bayangkan azab yang paling ringan saja diletakkan jamratani minan nar yaghli minhuma dima'u. Diletakkan, dilekukan kakinya, lekukan telapak kakinya, 2 buah bara api menggelegak apanya? Otaknya. Karena begitu panasnya itu api. Maka Jibril tatkala ditanya oleh Allah, dia mengatakan tidak ada hambamu yang mendengar tentang neraka kecuali pasti akan lari darinya ya Allah. Karena mengerikan. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan di sekeliling neraka hijab, tabir, atau neraka diliputi oleh setiap perkara yang dicintai oleh jiwa, disukai oleh jiwa. Sehingga orang pasti akan tertarik melihatnya, mendekat, melakukannya, masuk neraka. Maka Allah kembali perintahkan Jibril untuk melihat. Dilihat hijabnya, pagar ini. Hijab neraka ini, yang meliputi neraka ini. Setelah dia lihat, dia balik. Zina, mencuri, minum khamar, semuanya diletak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mengelilingi apa? Neraka. Kemudian Jibril kembali kepada Allah. Maka Allah bertanya, bagaimana ya Jibril? Wa huwa a'lam. Maka Jibril mengatakan, ya Allah, saya takut tidak ada seorang hamba pun kecuali semuanya akan masuk neraka. Magnet yang sangat kuat yang diletakkan oleh Allah di sekeliling neraka. Jadi kalau kita tidak berjuang untuk menjauh, tertarik gitu. Ya, tertarik. Coba-coba gitu kan. Dan bahayanya kalau sudah mencoba sekali, pingin 2 kali. Ya. Candu. Maksiat itu candu. Sebagaimana ibadah juga candu. Mujahadah. Ya. Kemudian Allah menciptakan surga. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk melihatnya. Setelah dilihat bagaimana nikmat surga, keindahan surga, maka Jibril kembali kepada Allah. Maka Allah mengatakan, bagaimana ya Jibril? Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang hambamu yang mendengar surga kecuali pasti akan masuk ke dalamnya. Kemudian Allah menciptakan pagarnya, Allah menciptakan hijab, Allah menciptakan amal-amal yang meliputi surga. Maka kemudian Jibril diperintahkan untuk kembali melihat. Maka Jibril melihat kemudian kembali kepada Allah. Allah bertanya, maka Jibril mengatakan, ya Allah, saya takut tidak ada seorang hambamu pun yang masuk surga. Subhanallah. Ini para ikhwah butuh mujahadah dalam kehidupan. Karenanya sunnatullah telah berjalan di atas muka bumi. Penduduk surga itu jauh lebih sedikit daripada penduduk neraka. Orang yang sesat jauh lebih banyak dari orang yang mendapat petunjuk. Karenanya Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Jika seandainya engkau mengikuti mayoritas atau kebanyakan orang di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang-kala kita lihat masjid penuh dengan jamaah beribadah kepada Allah, mungkin di bulan Ramadan. Sampai tidak cukup masjid. Banyaknya orang beribadah. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang tidak ibadah, berapa persen? Jauh lebih banyak yang tidak beribadah. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dan iblis telah benar dalam prasangkanya, maka banyak manusia mengikutinya kecuali sekelompok kecil dari orang-orang yang beriman. Jadi iblis alaihi la'natullah, tatkala melihat nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah, dibentuk dengan menggunakan tanah liat. Kemudian Allah biarkan setelah selesai dibentuk oleh Allah dengan kedua tangannya, belum ditiupkan ruh, dibentuk dari tanah liat yang keras, kering. Maka iblis mengelilingi ini manusia, yakni Adam. Diperhatikan tubuhnya, calon
manusia. Dilihatnya nenek moyang kita Adam berongga. Jadi kalau dipukul, seperti ini. Artinya tidak padat. Maka iblis menarik kesimpulan, dia bisa digoda. Ini orang bisa digoda. Ini dalam cerita Israelian. Kemudian setelah ditiupkan roh, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka mulai iblis menjalankan misinya. Digoda. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala di awal sudah katakan, jangan engkau dekati pohon ini. Ya, kalau engkau dekati atau engkau makan pohon ini, buah dari pohon ini, maka engkau termasuk orang-orang zalim. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan dekati pohon ini. Kalau engkau dekati, engkau akan menjadi orang zalim. Maka iblis datang. Subhanallah. Allah ceritakan bagaimana godaan yang dilakukan olehnya kepada nenek moyang kita, Adam alaihi salatu wassalam, dengan kata-kata yang menunjukkan ketulusan seseorang. Ya, dia mengatakan, apakah kalian ingin kutunjukkan sebuah pohon yang jika seandainya kalian memakan dari buahnya, kalian akan kekal hidup di surga ini. Ya, akan diberikan mulkin la yabla, kerajaan yang tidak akan pernah sirna untuk selamanya. Bahkan dia mengatakan, inilah kuma laminan nasihin, sesungguhnya aku untuk kalian berdua termasuk orang-orang yang tulus memberi masukan dan nasihat. Nah, inilah kadangkala ya, kata-kata indah, tapi ada maksud di balik kata-kata tadi. Ya. Akhirnya Adam saat itu disebutkan oleh sebagian para ulama tafsir, Adam saat itu sebenarnya tidak ingin untuk mendekat, akan tapi sang istri mendorongnya. Sampai akhirnya dia makan, tersingkaplah aurat dari keduanya, kemudian mereka lari menutupi aurat mereka dengan memakan daun-daun surga. Maka setelah dia berhasil, di awal dia sudah memprediksi bahwa ini Adam mudah untuk digoda, karena ia berongga. Kemudian tatkala ia berhasil untuk menyesatkan atau menggoda nenek moyang manusia, maka dia lebih yakin lagi karena keturunannya pasti jauh lebih lemah. Karena sebelumnya tatkala ia diperintahkan sujud, dia mengatakan, "Ara'aita hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila." Qala ara'aita hadzal ladzi karramta 'alayya. Ya Tuhanku, ini orang yang kau lebih muliakan dariku. Jika seandainya engkau berikan aku hidup tangguh sampai hari kiamat, maka aku akan sesatkan keturunannya kecuali segelintir kecil dari mereka. Benar. Maka Allah mengatakan, walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhanna. Iblis telah membuktikan kebenaran prasangkanya. Fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Maka semuanya mengikuti iblis kecuali sekelompok kecil dari orang-orang yang beriman. Ini perlu mujahadah. Ya, perlu mujahadah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Namun beliau mengatakan, wa'lam, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, fajahid nafsaka ala ma yuhibbullah wa in karihta. Maka berjuanglah engkau untuk melakukan semua perkara yang dicintai oleh Allah, sekalipun engkau awalnya membencinya, sekalipun awalnya engkau tidak suka, sekalipun awalnya engkau memaksakan dirimu untuk melakukan itu. Berjuang, karena hidup adalah perjuangan. Wa'lam ilma insanin mujarrab. Dan ketahuilah sebagaimana pengetahuan seorang manusia yang mujarrab, yang sudah teruji, yang sudah banyak makan asam dan garam, yang sudah menjalani kehidupan ini.
annaka idza akrahta nafsaka ala ta'atillah ahbabta ta'ata wa aliftaha. Kalau engkau telah memaksa dirimu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka engkau pasti akan mencintai ketaatan tersebut dan engkau akan terbiasa dengannya. Tapi tentunya sebagaimana sering kita katakan, mungkin berjuang untuk membiasakan diri melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah ini, ya bisa mungkin sebulan perjuangannya, bisa setahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa. Bahkan kadang-kala sampai mati kita masih apa? Berjuang untuk mencintai ketaatan kepada Allah. Masih berat. Sampai umur 60 tahun pun sholat itu masih kayaknya memaksakan diri untuk sholat. Masih mungkin terjadi. Tapi kita tidak peduli dengan itu. Yang penting kita bertemu dengan Allah di jalan ini, tetap menjalankan apa yang diperintahkan seperti sampai kita bertemu dengan Allah. Sampai apakah kita sampai kepada biasa dan mencintai perkara yang diperintahkan oleh Allah atau tidak, intinya kita terus berjuang. Ya. Makanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala, memang sunnatullah seperti ini. Bahkan dalam kehidupan dunia, kalau kita melatih, akhirnya sesuatu yang tadinya berat, ini akan menjadi ringan. Lari dalam satu hari 20 km. Berat tidak? Berat. Bagian itu mungkin enggak ya? Biasanya berat. Tapi kalau kita setiap hari berlari, setiap hari. Mungkin awalnya 500 meter. 500 meter, tambah 1 kilometer, tambah terus, dan akhirnya menjadi hal yang biasa. Karena jiwa kita ini adalah akan terbiasa dengan sesuatu yang kita terbiasa dengannya. Ya, sebagaimana pernah kita sebut kemarin, pepatah orang Minang ya, walaupun ada pepatah orang Jawa, siapa kemarin? Bang Bayu ini kemarin. Ada pepatah orang Jawa katanya. Gimana? Saya nggak tahu. Pepatah orang Jawa gimana? Gimana Bang? Pepatah orang Jawa. Kalau sudah terbiasa ya, akhirnya mudah. Nah, nggak ada orang Jawa, nggak ada sini mungkin ya. Jangan malu-malui. Nggak tahu bahasa Jawa ya. Gimana Bang? Itulah dia. Ini suku Jawa tapi tak tahu bahasa. Ini kekurangan kita di Sumatera ya. Kekurangan kita di Sumatera. Turunan Jawa tapi tak tahu bahasa Jawa. Belajarlah bahasa Jawa ya, belajar. Terus Jawa halus. Kalau Jawa kasar, malu kita bicara. Ya. Kita bangga sekali pergi ke Jawa, ketemu sama orang tua di sana, bahasa Jawa kita. Akhirnya dicap kurang beradab. Ya, kurang beradab. Jadi apapun yang kita latih diri kita ini akan terbiasa, kata beliau. Apapun. Ada orang kita heran, kenapa dia bisa mengangkat beban berat sampai misalnya 500 kilo. Mudah sekali ngangkatnya. Karena dia berlatih. Sama seperti Masya Allah. Kenapa dia bisa membaca Al-Quran di dalam sholat satu malam itu berdiri tegak seperti tunggul mati sampai khatam Quran dalam satu rakaat? Karena sudah terbiasa. Kalau kita melakukan itu besoknya opname langsung. Karena tidak terbiasa. Jadi jiwa ini kalau sudah dibiasakan dengan sesuatu, maka ia terbiasa. Dan subhanallah, mujahadah orang untuk membiasakan diri rata-rata berkaitan dengan dunia. Melatih diri untuk dunia, tapi tidak melatih diri untuk akhirat. Ya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini yang beliau mengatakan. Ini yang beliau katakan, idza akrahta nafsaka ala ta'atillah ahbabta ta'ah wa aliftaha. Kalau sudah engkau membiasakan atau memaksa dirimu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka engkau akan mencintai ketaatan dan akan terbiasa dengannya. Bahkan antara melakukan perbuatan itu atau meninggalkan, kemudian ada tawaran yang lainnya, maka engkau tidak akan pikirkan yang lainnya. Karena sudah apa? Terbiasa.
menjadi hal yang sangat dicintai. Bahkan jika seandainya engkau tinggalkan itu karena ada sesuatu masalah, menjadikan engkau mungkin menangis karena meninggalkannya. Ya, meninggalkannya sambil apa? Menangis. Ada seorang ulama mengatakan, dalam setiap hari, malam, siang, pagi, aku selalu belajar. Selama hidupku sampai umur tua seperti ini, terus belajar. Tak pernah dalam satu hari tidak belajar. Kecuali dua malam. Satu malam pengantin, satu malam aja. Yang kedua malam di saat ibuku meninggal. Nah, di sini nggak belajar. Sisanya terus belajar. Kalau kita seumur ini hanya 2 malam belajar. Nah, terbalik ya. Hanya 2 malam belajar. Subhanallah. Karena dia sudah terbiasa gitu. Jadi kalau tidak belajar itu menangis karena dia lebih suka belajar daripada minum air sekalipun di musim panas yang begitu sangat panas. Karena bisa tertawa sendiri. Tahu ilmu, dia bisa tertawa sendiri. Kenapa? Dia sedang berada di sebuah kondisi yang berada di sebuah alam tersendiri. Makanya orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah itu, setelah ibadah kadang ia bisa tersenyum sendiri. Ia merasakan sebuah kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh banyak orang. Maka intinya mujahadah untuk membiasakan diri, meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah, membiasakan diri untuk melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah, sehingga dengannya kita bisa masuk surga, selamat dari api neraka. Ini butuh apa? Pembiasaan, butuh mujahadah. Ya, butuh mujahadah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, apa yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, hadis ke-8, hadis Hudzaifah bin Yaman tentang panjangnya salat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.